Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang linear regression. Yang pertama, kita bisa mencari output dengan cara memakai rumus sama dengan minus, lalu kita plot koefisien y yaitu di skor dan koefisien x di durasi yang telah ada. Lalu kita titik koma true dan titik koma false, lalu akan muncul hasilnya 5,250. Lalu pada coefficient of slope memiliki hasil yang sama dengan output yang telah kita hitung tadi. Kita bisa blok semua data, lalu kita ke insert dan di chart kita pilih scatter dan kita pilih titik biru, lalu klik kanan dan kita pilih add trend line, lalu kita centang pada bagian display equation on chart dan display R square value on chart. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu Y sama dengan 5,2503X ditambah 67,162, dan untuk R kuadrat yaitu 0,7273. Lalu untuk isi coefficient of intercept itu adalah pada bagian chart yaitu 67,162. I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. Lalu kita bisa tulis rumus untuk mencari skor, yaitu sama dengan 5,2503 dikali durasi dan ditambah 67. Lalu selanjutnya kita bisa masukkan rumus tersebut ke skor yang belum diketahui dengan rumus yang telah ada, yaitu sama dengan 5,2503 dikali durasi yang ada dan ditambah 67,162. Lalu kita mendapatkan hasilnya, dan setelah itu bisa kita drag ke bawah dan akan muncul semua hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang linear regression yang kedua, tentang hypothesis testing. Berikut data-datanya, lalu kita bisa ke data dan kita pilih regression, lalu kita pilih OK. Untuk input Y range kita bisa blok semua data di keputusan pembelian. Lalu untuk input X kita bisa blok semua data X1, X2, dan X3. Lalu kita pilih labels dan new worksheet by, lalu kita klik OK. Maka akan muncul hipotesisnya sebagai berikut.
bisa kita simpulkan dengan menuliskan hipotesisnya, yaitu dari nilai R² menunjukkan bahwa nilai sebesar 0,5705 atau sebesar 57,05% lebih kecil, yang berarti adalah bahwa variabel keputusan pembelian I'm just calling to say atau yang disimbolkan dengan huruf Y dalam penelitian ini dikatakan sebesar 57,05% itu dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan X3 yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya, hipotesis dari data ANOVA. Kita bisa lihat dari tabel data ANOVA tersebut bahwa didapatkan nilai yang signifikan F adalah sebesar 0,45, yang mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Sehingga kita dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersamaan ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian.
I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life. I need you in this life. I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life. I need you in this life. I'm just calling to Hipotesis say yang selanjutnya yaitu yang pertama, iklan radio atau yang bisa kita sebut sebagai X1, di mana variabel iklan radio atau X1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,197 dan nilai p-value sebesar 0,641, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian yaitu Y. I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life. I need you in this life. I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life.
Selanjutnya yang kedua tentang digital marketing atau kita bisa sebut X2, di mana variabel digital marketing memiliki koefisien sebesar 26,870 dan nilai p-value sebesar 0,007, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. I've said those words so many times. I need you in this life. I need you in this life. I'm just calling to say I I am so troubled by this soul of mine. I've said those words so many times. Yang ketiga yaitu iklan koran atau bisa kita sebut X3, di mana variabel iklan koran memiliki nilai sebesar 1,599 dan nilai p-value sebesar 0,637, yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian atau Y. Untuk hipotesis yang selanjutnya, kita bisa blok semua data, lalu kita pindahkan ke SPSS dan kita kopas data yang sudah ada. Lalu kita pindah ke tabel variable view dan kita ubah nama yang pertama menjadi X1, yang kedua menjadi X2, yang ketiga menjadi X3, dan yang keempat menjadi Y. Lalu setelah itu kita ubah label. Untuk X1 yaitu iklan radio, untuk X2 yaitu digital marketing, dan untuk X3 kita bisa isi yaitu iklan koran, dan yang keempat yang terakhir kita isi keputusan pembelian. Lalu pada tabel measure kita ubah X1 sampai X3 menjadi scale. Lalu pada data view akan berubah nama-namanya. Lalu kita bisa pencet analyze, kita cari regression, dan kita bisa pilih regression yang linear, dan kita bisa masukkan ke dalam dependent yaitu keputusan pembelian atau Y, dan pada independent kita masukkan X1 sampai X3. Lalu kita klik yang statistik dan kita pilih lalu klik
continue, dan yang selanjutnya kita bisa pilih plot. Kita masukkan yang Y itu adalah explicit dan yang X adalah separate. Lalu kita pilih centang semua dan di continue. Lalu selanjutnya pada save kita pilih unstandardized. I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. I've said those words. Lalu akan muncul analisis datanya, yaitu ada variable enter, model summary, ada data ANOVA, ada coefficient, dan yang lainnya yaitu coordinate diagnosis, residual statistik, dan chart histogram tentang keputusan pembelian yang sudah ada. Selanjutnya kita menganalisis tentang logistic regression. Kita blok semua data lalu kita kopas ke SPSS. Lalu kita cek pada variable view. Lalu yang pertama kita ganti namanya menjadi subscribe. Lalu yang kedua kita ganti namanya menjadi age. Dan yang ketiga kita ganti namanya menjadi income. Lalu kita ubah semua desimal menjadi 0. Lalu kita ubah pada table values, dimana kita masukkan 0 adalah no subscribe dan 1 adalah subscribe. Lalu kita ubah pada measure menjadi nominal, scale, dan scale. Kita kembali ke data view, lalu analyze dan pilih regression. Kita pilih yang binary logistik, lalu dependent kita masukkan subscribe, dan covariates kita masukkan age dan income. Lalu kita cek pada save, kita centang probabilities. I'm just calling to say I Dan group membership, lalu kita continue. Lalu selanjutnya pada option kita centang semuanya.
This is SPSS. I need you in this life. Di sini kita berperan sebagai manajemen SDM yang akan melakukan recruitment. Pada data tersebut menunjukkan data hasil tes 100 karyawan dari tes IQ sampai tes ke tes performa, dan juga 15 data hasil tes karyawan baru berdasarkan IQ dan apakah mereka merupakan best audit akhir. Di sini kita akan memprediksi performa calon karyawan untuk direkrut. Dalam proses perekrutan sendiri tidak berdasarkan asumsi belaka, namun direkrut berdasarkan data yang sudah ada. Lalu kita akan buka pada variable view. I'm just calling to say I am so troubled by this soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life. I need you in this life. I am so troubled by this soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life. I need you. I'm just calling to say I am so troubled by this soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life.
I'm just calling to say I am so troubled.